Terima kasih pemirsa masih tetap bergabung bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Donir Kaiser mengajak Anda berdiskusi terkait dengan wacana libur sekolah selama Ramadan. Ya, sebelum melanjutkan diskusi dengan narasumber, Bapak-Bapak sekalian, mari kita simak dulu ada beberapa pernyataan dari warga berikut ini. Pak, buat libur bulan puasa, ya alasannya karena lebih bisa ke fokus ibadah bulan puasa. Ini sekalian bantuin orang tua, soalnya orang tua juga, saya juga jualan takjil kalau bulan puasa. Jadi setuju ya? Iya, setuju. Setuju aja sih. Soalnya juga pasti kalau libur sekolah kan juga lebih nggak capean juga pastinya. Lebih banyak kegiatan di rumah gitu. Biar bisa bantu orang tua juga. Karena kan kalau sekolah pasti capek kan bolak-balik gitu. Buat berangkat sekolah, pulang sekolah gitu pasti capek kan. Jadi kalau misalnya diliburin jadi enak aja gitu buat santai-santai di rumah. Kurang setuju ya, soalnya itu kan jatuhnya anak-anak kebanyakan main, apalagi sekarang anak mana sih yang nggak gadget, itu udah nomor satu. Ini lebih baik sekolah masuk seperti tahun-tahun kemarin. Berarti alasannya apa? Tidak setuju ya? Ya tidak setuju karena anak kebanyakan waktunya tuh diisi dengan main rata-rata, walaupun kita juga dari segi orang tua udah nyuruh belajar atau yang lainnya tetap pasti di pikirannya udah main-main aja. Ya sangat setuju lah ya, setuju karena tuh anak-anak ya bisa fokus juga puasanya, dan yang pastinya tuh dari zaman ke zaman itu udah pasti dikasih tugas juga kan, buku misalkan seperti zaman-zaman saya. Yang namanya murid peserta didik pasti setuju dong kalau libur 1 bulan. Tapi yang pusing nih bapak-bapak, orang tua kayak saya ini kan, mungkin waktu saya di era Gus Dur dulu misalnya libur sebulan, nah seneng niatnya bantu orang tua. Niatnya loh, tapi nggak juga bantu orang tua, malah sibuk main sendiri gitu. Ki Dharma, ini jangan lupa Ki Dharma, orang tua itu yang bekerja kan juga sebenarnya merasa terbantukan ketika waktu pagi sampai siang itu setengah hari itu anak-anaknya di sekolah. Jadi orang tua yang kerja juga tetap produktif. Lah kalau anaknya di rumah, belajar di rumah, kadang orang tua juga merasa nggak konsentrasi bekerja. Moderatnya seperti apa kira-kira Ki Dharma? Jalan tengahnya nih. Sebetulnya tadi kalau kita menangkap dari wawancara murid tadi, libur full 1 bulan itu menjadi kesempatan untuk membantu orang tua. Jadi sebetulnya target bahwa libur full 1 bulan supaya meningkatkan ibadahnya ternyata juga meleset kan, karena dan itu saya yakin memang kelompok menengah ke bawah, apalagi kan saat puasa itu kan menyiapkan persiapan untuk Idul Fitri. Jadi mengumpulin uang untuk Idul Fitri. Jadi ya disyukuri karena anak bisa fokus membantu orang tua. Tapi target dari pemerintah supaya meningkatkan ibadahnya itu menjadi meleset gitu. Dan saya kira apa yang disampaikan Ibu Wali Murid tadi itu juga benar. Kekhawatiran selama ini adalah dengan adanya HP itu memungkinkan murid-murid itu lebih banyak main HP daripada misalnya beribadah dan sebagainya. Nah, yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi bahwa kalau di pondok pesantren libur itu justru terbalik. Jadi kalau selama ini di pondok itu kan murid-murid itu di pondok ya. Nah pada saat puasa mereka ini pulang ke rumah masing-masing gitu loh. Jadi memang berhenti libur tapi karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah kalau pelajar ini saya kira agak repot, beda sekali lah gitu karakternya, karena kalau pelajar kan sebetulnya ada target-target kurikulum. Dan sebetulnya nanti ini yang problematik adalah sekolah-sekolah yang non-muslim misalnya ya. Kalau mereka libur ya ngapain? Karena mungkin sebagian muridnya tidak puasa mungkin ya. Tapi kalau mereka nggak libur, mereka bisa menjalankan pembelajaran secara biasa. Nah ini kan akan menimbulkan timpangan.
Jadi sekolah-sekolah swasta yang berbasis agama ini bisa menyelesaikan kurikulumnya lebih cepat, sekolah yang negeri maupun swasta lainnya itu menjadi tertinggal. Jadi sebetulnya ada problematik terhadap bakal timbulnya ketimpangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu akibat kebijakan peliburan sekolah itu. Jadi saya sepakat dengan Pak Lalu maupun Pak Aji bahwa yang kita perlukan adalah pengaturan pembelajaran di saat bulan puasa. Jadi bukan libur di bulan puasa, tapi pengaturan pembelajaran di saat bulan puasa. Kira-kira itu Mas Doni. Ya, ini mungkin apa kebijakannya ya sebenarnya terkait dengan kebijakan waktu pembelajaran khusus kali ya, Ki Dharma ya. Artinya khusus itu kalau bagi sekolah-sekolah yang berbasis agama Islam misalnya, maka program Ramadannya itu ditambah. Sementara misalnya bagi sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, atau wilayah-wilayah lain yang mungkin peserta didiknya banyak yang agama Nasrani dan sebagainya, mungkin tetap di bulan Ramadan itu waktunya sama dengan sekolah yang lain, tapi pembelajaran sesuai dengan agamanya yang ditambah. Artinya kan tidak harus bicara spesifik Islam dan Ramadan, begitu Ki Dharma ya? Teorinya begitu, tapi prakteknya enggak lah. Tetap akan nanti yang tidak menjalankan puasa ya akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Gitu. Oh, berarti kembali kepada jadwal umum begitu ya? Mata pelajaran umum. Iya, betul. Oke. Ya, makanya itu harus dipertimbangkan betul. Tapi kan ini masih ada kesempatan. Kan belum RDP dengan Komisi 10. ya. Kita berharap nanti teman-teman Pak Lalu itu akan lebih mengarahkan kepada pengaturan pembelajaran di bulan puasa, bukan libur puasa. Kira-kira gitu ya Pak Lalu. Kita titipkan Pak Lalu sajalah supaya dibahas tuntas nanti ya. Sampai ke Pak Menteri. Betul. Tapi Pak Ari, apakah sudah ada jadwal membahas masalah ini dengan pihak terkait dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan lain-lainnya? Ya, memang untuk raker dengan Pak Mendikdasmen, kami sudah menjadwalkan insya Allah tanggal 22 Januari. 22. Hanya akan dibahas terkait dengan update pendidikan kita, program-program di bidang pendidikan, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan kita hari ini. Masuk di situ ada libur puasa atau tidak ini ya tentu kita akan bahas. Karena itu sebabnya Pak Mendikdasmen di beberapa wawancara hari ini maupun kemarin kan menyampaikan akan mengumumkan surat edaran itu minggu depan. Ya kemungkinan setelah kami dan jajaran Menteri Dikdasmen beserta seluruh jajaran akan melaksanakan rapat kerja. Nah, ada satu hal penting tadi Mas Doni yang disampaikan oleh Pak Haji maupun Pak Dharma bahwa sebaiknya surat edaran ini juga menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Itu saya sangat sepakat sebenarnya. Setuju. Nah, tinggal bagaimana substansi pelajaran maupun substansi ibadah yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan itu tetap masuk gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan tentu di NTT, di Bali, kemudian di Sulawesi Utara tidak sama dengan di Nusa Tenggara Barat misalnya di tempat saya, kemudian di Jawa Timur yang mayoritas Muslim, kemudian di beberapa tempat lainnya. Jadi pemerintah harus memikirkan itu juga dan tentu kebijakan yang paling moderat, yang paling pas menurut saya adalah dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masing-masing. Seperti itu. Iya, setuju. Nah ini pertanyaannya, saya bergeser ke Pak Aji. Pak Aji, yang penting itu kan sebenarnya kan kualitas pendidikannya, bukan durasi atau waktu belajarnya. Nah bagaimana para pendidik atau guru kemudian dalam tanda petik ya, berkreasi, kreativitas dengan durasi waktu yang dikurangi misalnya, tetapi target, output, dan kualitas pendidikan itu tetap terjaga, Pak Aji. Ya, jadi selama ini memang sudah ada agenda atau jadwal akademik gitu ya, yang kita susun bersama-sama supaya capaian pembelajaran selama 1 tahun itu bisa kita capai. Karena dengan waktu yang lebih pendek tentu strategi pembelajarannya berbeda dengan waktu penuh gitu kan. Nah oleh karena itu tentu
kalau kemudian ada perubahan jam pelajaran dalam 1 tahun, maka teman-teman guru harus mengatur strategi baru. Apa yang harus dilakukan dengan ketersediaan waktu yang berkurang 1 bulan. Kalau misalnya keputusannya itu libur, maka kemudian ini harus dilakukan penyesuaian supaya capaian pembelajaran di akhir tahun itu bisa tercapai. Capaian pembelajaran tentu bukan hanya dalam rangka mengikuti ujian nasional atau yang lain, tetapi juga karena memang ada kewajiban guru untuk menyampaikan materi pembelajaran selama 1 tahun itu secara tuntas. Jangan sampai kemudian anak-anak naik kelas atau lulus itu belum mendapatkan materi pembelajaran yang seharusnya didapat di 1 tahun tertentu gitu. Iya. Nah ini tentu harus ada strategi baru yang dilakukan oleh teman-teman guru. Tapi tidak usah khawatir karena kawan-kawan guru untuk melakukan hal seperti itu sudah biasa. Hanya saja kemudian karena ada perbedaan-perbedaan, maka tadi kembali kepada bagaimana masing-masing sekolah dan daerah itu bisa bersama-sama mengatur gitu ya. Karena otonomi atau kewenangan yang ada di sekolah dan di daerah itu tentu akan memberikan dampak yang positif kalau kemudian diberikan kewenangan itu. Bagaimana kita mengatur jamnya, kita mengatur kegiatannya selama bulan Ramadan, sehingga kalau kemudian di pondok pesantren itu anak-anak atau santri itu pada pulang, maka bisa saja sekolah itu bekerja sama dengan pondok pesantren terdekat. Misalnya saja, ini supaya ada kita sepakat di bulan Ramadan itu berbeda dengan di bulan-bulan lain proses pembelajarannya. Ini akan menarik bagi anak-anak karena anak-anak itu senang dengan hal-hal yang sifatnya baru, yang lebih banyak kreativitas gitu. Nah, kemudian sekarang ada nuansa pembelajaran baru di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ini tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah karena kemudian anak-anak lebih kreatif, guru lebih kreatif dan lebih menarik. Yang namanya tertarik dengan materi pembelajaran itu akan daya serapnya lebih baik. Walaupun itu tadi saya kira kita sepakat bahwa proses pembelajaran di bulan Ramadan ya lebih baik kalau kita kemudian lebih mengutamakan bagaimana pendidikan keagamaan itu ditingkatkan supaya anak-anak lebih mendalam ilmunya di karakternya juga menjadi lebih baik sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya setelah bulan Ramadan anak-anak akan meningkat karakternya menjadi lebih baik, semangatnya juga tetap terjaga. Ya, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.